Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dari kalimat. Kalimat itu ada 3. Ada yang disebut dengan kalimat isim, ada yang disebut dengan kalimat fi'il, dan ada juga yang disebut dengan kalimat huruf. Kalimat isim itu adalah kata benda. Kemudian kalimat fi'il itu adalah kata kerja. Dan kalimat huruf adalah kata bantu atau juga disebut dengan kata sambung. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalimat isim. Isim adalah kata benda. Artinya setiap kalimat yang bermakna benda bisa disebut dengan kalimat isim. Kita ambil contoh seperti lafadz qolamun. Qolamun ini bermakna pena. Dan pena adalah benda. Karena pena ini adalah benda, maka lafadz qolamun bisa disebut dengan kalimat isim. Kursiun. Kursiun ini adalah benda, maka lafadz kursiun bisa disebut dengan isim. Kemudian madrasatun. Madrasatun juga benda, maka ini juga bisa disebut dengan kalimat isim. Namun untuk kalimat isim tidak hanya terbatas pada kata benda saja. Ada juga kalimat isim yang mengandung makna profesi seperti muallimun. Muallimun itu adalah bermakna guru, maka ini masuk dalam kategori kalimat isim juga. Contohnya lagi seperti lafadz fallahun. Fallah ini bermakna petani, maka petani juga bisa disebut kalimat isim. Selain itu, warna juga bisa disebut dengan kalimat isim, seperti lafadz ahmar. Ahmar ini bermakna merah. Karena merah ini termasuk warna, maka bisa disebut dengan isim. Aswad, hitam. Asfar, kuning, dan lain sebagainya. Jadi kalimat isim itu lebih luas maknanya. Bisa benda, bisa profesi, kemudian bisa warna, bisa jabatan, dan lain sebagainya. Ini adalah kalimat isim. Kemudian kalimat yang kedua adalah kalimat fi'il. Fi'il ini adalah kata kerja. Setiap kalimat yang mengandung makna kata kerja, maka bisa disebut dengan kalimat fi'il. Seperti lafadz nama, tidur. Ta'allama, belajar. Kemudian akala, makan. Syariba, minum, dan lain sebagainya. Contoh-contoh ini kesemuanya mengandung kata kerja. Oleh karena itu, kata-kata tersebut masuk dalam kategori kalimat fi'il. Dan kalimat yang ketiga adalah kalimat huruf. Kalimat huruf itu adalah kata bantu. Kata bantu ini seperti contohnya lafadz min, dari. Kemudian contoh yang lain, wa bermakna dan, au bermakna atau. Atau bisa juga kalimat huruf itu disebut dengan kata sambung. Contoh-contoh ini merupakan kata-kata sambung. Ini adalah macam kalimat dilihat dari segi maknanya. Selanjutnya, dilihat dari segi ketika kita melihat makna dari masing-masing ketiga kalimat tersebut, baik kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf, maka bisa diambil kesimpulan bahwa masing-masing daripada kalimat isim, fi'il, dan huruf ini memang sudah memiliki makna sendiri-sendiri. Akan tetapi untuk kalimat isim dan fi'il ini maknanya sudah
bisa difahamin sekalipun kalimat isim atau fiil tersebut tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Artinya maknanya sudah bisa mandiri. Sementara kalimat huruf maknanya tidak akan bisa dapat difahamin manakala dia tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Kita ambil contoh kalimat isim. Lafadz kolam. Kolam ini bermakna pen. Kata-kata pena ini maknanya bisa mandirin dan bisa dapat dipahamin sekalipun tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Ketika ada orang yang bertanya, "Hai, kamu sekarang megang apa?" Kemudian dijawab dengan kata-kata pena. Satu kalimat dan tidak disambung dengan kalimat yang lain. Sekalipun jawabannya hanya satu kalimat saja, maka orang yang menerima jawaban tersebut sudah dapat memahami bahwa yang dimaksud di sana adalah dia memegang pena. Ini kalimat isim. Kemudian kalimat fiil, maknanya juga bisa mandirin sekalipun tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Contohnya seperti lafadz ya'kulu. Ya'kulu ini maknanya adalah makan. Kata-kata makan ini bisa disebut dengan kata-kata yang mandiri. Artinya sekalipun tidak bersambung dengan kalimat yang lain, maknanya sudah bisa dapat dipahami. Contohnya, ketika ada orang yang bertanya, "Kamu sedang apa?" Kemudian dijawab, "Makan." Sekalipun hanya kata-kata mandiri, orang bisa memahami bahwa yang dimaksud di sana adalah dia sedang makan. Ini untuk kalimat isim dan fiil. Berbeda dengan kalimat huruf. Jikalau dia sendirian, dia tidak akan bisa dipahami. Kita ambil contoh seperti min. Min ini bermakna dari atau ilah. Ilah bermakna ke. Kemudian fi. Fi ini bermakna di. Ini adalah contoh kalimat huruf. Kata-kata dari, ke, atau di, ini jikalau tidak bersambung dengan kalimat yang lain, jelas maknanya tidak akan dapat dipahami. Kita ambil contoh. "Kamu dari mana?" Kemudian dijawab dengan dari. Tanpa disambung dengan kata-kata yang lain, makna dari tidak bisa dipahami. "Kamu akan pergi ke mana?" Ke. Jelas orang tidak akan paham. "Bukuku yang kau ambil tadi, kau letakkan di mana?" Di. Tidak akan dapat difahami. Kenapa? Karena kalimat huruf masih butuh kepada kalimat yang lain untuk bisa difahami. Buktinya kalau memang ini bisa difahamin, kita coba sambung dengan kata-kata yang lain. "Kau dari mana?" Dari taman. Maka orang akan paham. "Kau akan pergi kemana?" Ke taman. Jelas paham. "Teman kamu sekarang ada di mana?" Di taman. Jelas. Semuanya dapat difahami karena semuanya sudah disambung atau disandarkan dengan kata-kata yang lain. Ini adalah kalimat huruf. Jadi kalimat isim dan fiil sudah memiliki makna yang mandiri, artinya sekalipun dia tidak disambung dengan kata-kata yang lain, maknanya sudah dapat dipahami. Beda dengan kalimat huruf, maknanya akan dapat dipahami manakala dia disambung dengan kata-kata yang lain. Ini adalah pembagian dari kalimat dilihat dari segi maknanya.